wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang kami muliakan, alhamdulillah kembali kita mengawali perjumpaan kita dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memang sewajibnya bagi kita, sudah sepantasnya bagi kita untuk memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, kita berharap tidak termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku mereka yang bersyukur. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat dan juga karunia-Nya, atas banyaknya nikmat yang kita terima, baik yang kita sadari maupun yang tidak, baik yang zahir maupun yang batin. Nikmat yang kita minta maupun nikmat yang tidak kita minta, sangat banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan saking banyaknya nikmat tersebut, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmatku, niscaya kalian tidak akan mampu. Kemudian di majelis ini marilah kita juga bersolawat kepada suri tauladan kita, nabi kita, kekasih kita, yaitu Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita kembali dipertemukan di majelis yang mulia, wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita saling berwasiat tentang kebenaran dan juga tentang kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita sebagaimana sabda Rasulullah, la yazalu ahadukum fi sholatin ma damati sholatu tahbisuhu. Seorang itu akan tetap dalam kondisi keadaan sholat selama ia ditahan dari sholat tersebut. La yamna'u an yanqaliba ila ahli illa sholat. Jadi dia tertahan oleh sholat, maksudnya semoga saja kita harusnya meniatkan jenengan dan saya ini di masjid ini tidak pulang ke rumah. Itu karena niatnya adalah untuk sholat yang berikutnya, yaitu sholat isya. Nah, ini kata Nabi, pahalanya akan terus senantiasa dalam kondisi sholat. Walaupun jenengan sambil nulis, sambil duduk, mungkin minum dan seterusnya, ketika kita niatkan kita tidak pulang ke rumah, itu karena kita menunggu sholat berikutnya. Di antara pahalanya adalah mada mati sholatu tahbisuhu. Jadi la yazal, senantiasa
ketika kita tertahan oleh sholat. Jadi selain kita meniatkan untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, hendaknya kita gunakan kesempatan ini, kita niatkan sambil menunggu sholat isya. Di hadis yang lain luar biasa, ketika kita sudah meniatkan, kita berharap mendapatkan pahalanya, terus kita dihitung sholat sampai sholat isya, mungkin setengah jam. Dan setengah jam itu seperti tarawih, ya kan? Nah, ini kalau kita menunggu sholat, itu pahalanya seperti itu. Di antara pahala yang lain, kalau kita berada di majlis atau berada di masjid, kita menunggu sholat berikutnya, Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu. Malaikat akan senantiasa mendoakan, bersolawat kepada salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat sholatnya, di masjid tersebut. Alladzi shalla fihi ma lam yuhdits. Nah, jadi di majelis tersebut syaratnya tidak berhadas, jadi tidak batal. Nah, jangan kalau batal segera berwudu. Nah, karena kalau batal tidak mendapatkan doa malaikat. Doanya apa? Maka malaikat akan mengatakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma hamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, berikanlah rahmat untuknya. Masya Allah, kalau kita menunggu antara sholat satu dengan sholat yang lainnya, kita tidak berhadas, tidak batal, tidak buang angin, nah, itu akan didoakan malaikat dua hal. Siapa yang tidak mau di antara kita didoakan malaikat, diberikan ampunan dan juga diberikan rahmat? Ini hendaknya yang mungkin sebagian kita belum mengetahui. Dengan mungkin longgar sholat zuhur, panjang kalau sholat zuhur, lumayan nunggu zuhur sampai asar. Gak apa-apa ketika longgar, itu niatnya untuk menunggu sholat berikutnya. Yang paling mudah maghrib ke isya. Ini semoga kita termasuk yang mendapatkan keutamaan dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kembali tentang panduan amal sehari semalam, yang mana di sini beliau menuliskan, kita tentu berharap memaknai setiap detik kehidupan kita dengan beramal soleh. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sampai pada pembahasan yang pertama berkaitan dengan niat. Jadi pentingnya niat. Jangan sampai dalam kehidupan kita itu pokoknya ngalir aja, nggak ada niat-niat kebaikan yang kita munculkan di hari-hari yang kita lalui. Di antara yang menakjubkan, ketika seorang muslim dalam hatinya itu ada niat, ada tujuan, ada keinginan akhirat, sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam hadis pertemuan yang lalu. Maka natil akhiratu hammam. Siapa yang tujuan hidupnya, siapa yang niatnya itu akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Kalau niat kita hidup ini akhirat, nah, kadang kita lalai kalau tidak duduk di majelis ilmu seperti ini, diingatkan, kita mendengarkan nasihat. Alhamdulillah sekarang banyak sarana, jadi kita bisa saling mengingatkan. Jadi kalau kita tidak diingatkan, kehidupan kita ya berangkat kerja, pulang kerja, berangkat kerja, pulang kerja, sholat, pulang, berangkat kerja, pulang kerja, sholat. Nah, mungkin hanya seperti itu, tapi tidak ada niatan-niatan akhirat di dalamnya, atau mungkin hanya muncul sesekali. Jadi kalau kita ada niatan ini, keutamaan yang pertama, Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya, diberikan sifat qanaah. Kalau niat kita akhirat,
kerja untuk menafkahi keluarga, untuk membiayai pendidikan putra-putrinya, dan seterusnya. Yakin ketika niat kita itu lillahi ta'ala untuk mendapatkan akhirat, pertama adalah kecukupan dalam hati. Masya Allah, ini nikmat yang sangat besar. Ini belum tentu didapatkan oleh orang-orang yang kaya. Yang kedua, wa jama'alahu syamlahu, akan dimudahkan urusannya. Jadi yang kedua ini menunjukkan kepada kita seorang muslim itu punya masalah atau tidak. Ya juga punya masalah, tetapi ketika niat kita akhirat, Nabi memberikan jaminan kepada kita akan diberikan kemudahan dalam urusannya. Ada masalah, tapi juga ada jalan keluarnya, ada solusinya. Yang ketiga, nah ini yang luar biasa, wa atat hudunya wa hiya raghimah, dan dunia itu mendatanginya padahal mungkin dia tidak menginginkannya, atau dunia mendatanginya dalam keadaan tunduk dan hina. Ya, bukan berarti seorang terus di masjid terus tidak bekerja, tidak. Akan tetapi tetap bekerja, tapi niatnya tadi ditata untuk akhirat, dan dunia itu akan mendatangi. Apalagi jenengan yang lebih sepuh, yang lebih senior, tentu kan sudah mengalami, sudah merasakan pahit getir kehidupan. Jadi ada seorang ustadz yang menyebutkan, pernah kita sampaikan, dunia itu datang dan pergi, biasa. Jadi ada orang yang Masya Allah yang kaya, saya pernah mendengar dari lisan beliau mengatakan apa namanya, ya hidup itu ya seperti ini, kadang punya uang, kadang tidak, biasa. Sudah pernah merasakan apa namanya kekurangan, sudah merasakan ngontrak kesana kemari, sudah pernah apa namanya hutang, ditipu orang, untung besar, ya, seperti itu kehidupan. Tapi selama niat kita akhirat, Masya Allah, terkadang seorang itu ditipu bukan hanya ratus ribu, mungkin puluh juta, ratus juta. Akhirnya Allah berikan ketenangan dalam hatinya, kecukupan. Ya, belum rezeki saya. Nah, insya Allah Allah ganti yang lebih baik, dan seterusnya. Tetapi sebaliknya ini bahaya. Kalau tadi niat kita akhirat, yang pertama tadi diberikan qanaah, nerimo ing pandum, gitu katanya orang Jawa itu, nerima. Kemudian diberikan kemudahan urusan, kemudian dunia akan mendatanginya dengan tunduk dan hina. Sebaliknya, seorang yang tujuannya dunia, kata Nabi, wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Nauzubillah. Kalau orang itu tujuannya sudah punya rumah, wah saya harus target berapa tahun lagi rumah saya harus sudah jadi 2, harus 3, ini kurang bagus, renovasi lagi. Kendaraan sudah punya, ganti lagi yang terbaru, gadget dan seterusnya. Nah, dunia, nah, ini mengerikan. Kata Nabi, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan menjadikan kefakiran di antara kedua matanya. Jadi senantiasa kurang aja. Padahal kalau dibandingkan dengan yang ngontrak tadi, jauh. Ini yang ngontrak harus berpikir membayar kontrakan sebulan atau setahun kemudian. Yang ini sudah berkecukupan, ternyata masih kurang. Kadang masih hutang, bayangkan sudah punya rumah, rela untuk nyicil tiap bulan untuk bisa memiliki rumah berikutnya, investasi dan seterusnya. Hukuman yang kedua ketika seorang niatnya salah, tujuannya salah, adalah akan Allah Subhanahu wa taala persulit urusannya, wa farraqa alaihi syamlahu. Ini yang sudah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Allah akan menjadikan urusannya berantakan.
Niatnya dunia, dunia, dunia. Contohnya apa? Banyak. Seorang ketika niatnya dunia, 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 kelihatannya wah dari segi materi, tapi ternyata naudzubillah keluarganya berantakan, anaknya tidak taat, bisa jadi masa tua menunggu, tidak baik-baik saja. Ketika seorang diberikan, kan macam-macam, ada yang tujuannya rumah, ada yang kuliner, ada yang kendaraan, ada yang tanah. Ternyata dia tidak bisa menikmatinya, atau mungkin ketika masa tua harus berobat kesana kemari sampai sholatnya terbengkalai, naudzubillah. Jadi sampai dunia dan akhiratnya berantakan, ini tentu kita tidak menginginkannya. Maka ini pentingnya niat, pentingnya tujuan yang mana hendaknya kita senantiasa memperbaharuinya di dalam hati kita. Yang berbicara ini pun ya sama. Kita saling menasihatkan. Belum tentu yang berbicara di sini lebih baik daripada yang mendengarkan. Yang ketiga, ternyata apa? Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu. Ternyata dunia itu ya mendatanginya hanya sekedar yang sudah Allah takdirkan. Sampai hutang-hutang, sampai mengorbankan sholatnya tidak berjamaah, bahkan mungkin sampai meninggalkan sholat 5 waktunya, sehari hanya sholat 2-3 kali. Ternyata dunia itu hanya mendatanginya sesuai jatahnya. Nah, ini kan sangat-sangat merugi. Jadi sudah niatnya dunia, ternyata dunia hanya mendatanginya sesuai yang Allah takdirkan. Betapa banyak mereka yang tujuannya hidup ini pokoknya rumah saya harus bisa seperti rumah fulan. Kalau perlu melebihi, ternyata sudah membangun belum sampai meninggal. Belum sampai masuk sudah meninggal dunia. Dengan sudah pernah dengar, kan kita pernah mendengar kisah-kisah seperti itu di sekitar kita. Jadi sudah membangun rumah mewah sampai ke luar negeri kerjanya, ternyata belum sampai pulang sudah meninggal. Rumahnya jadi, tapi ternyata dia tidak menempati. Dan itu ada kisah-kisah seperti itu yang kita dengar. Maka ini pentingnya niat ma'asal muslimin. Kata beliau, maka jangan lupa pasanglah niat yang ikhlas semata-mata untuk mengejar pahala akhirat. Niscaya Allah memudahkan urusan kita di dunia dan nantinya juga di akhirat. Ini yang kita harapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini kehidupan yang baik, kebaikan, jadi keluarganya baik, hubungannya dengan keluarganya baik, dengan masyarakat, dengan teman-teman. Dari segi ekonomi juga walaupun mungkin pas-pasan, tapi kan juga pas, berkecukupan, cukup untuk beli mobil, cukup untuk naik haji, cukup untuk umroh tiap tahun. Kadang kan ya gemes ya, ngobrol dengan mereka yang cukup itu. Alhamdulillah, yang penting saya cukup saja katanya. Bisa umroh tiap tahun, bisa ini. Jadi nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang kita inginkan. Begitu juga di akhirat, terlebih di doa sapu jagat yang kita panjatkan itu, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami, jagalah kami dari api neraka. Itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan pentingnya niat, pentingnya tujuan hidup kita. Kemudian selanjutnya beliau di sini masih berkaitan dengan niat, mempertanyakan kepada kita, sudahkah Anda berniat untuk beramal soleh hari ini? Jenengan ini kan sudah malam ini. Ada niatan enggak nanti saya habis sisa mau baca Al-Quran? Oh, nanti saya berniat pasang alarm, bukan niat saja ini,
betul-betul berniat, nanti saya pengen sholat tahajud. Betul, saya sudah siapkan alarmnya, saya sudah berusaha untuk tidak tidur larut malam misalnya. Bahkan sudah pesan ke istrinya atau suaminya, nanti saya dibangunkan. Ini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Rasulullah yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti hadis qudsi. Innallaha kataba, ya, ini hadis Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan berfirman. Jadi ini riwayat Bukhari dan Muslim. Innallaha katabal hasanati was sayyiati tsumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis setiap kebaikan dan keburukan, lantas Allah sudah menjelaskannya. Kita sudah ditunjukkan kebaikan, keburukan. Kemudian ini pentingnya niat lagi-lagi. Ini masih berkaitan dengan niat. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berniat, memiliki tujuan, bertekad untuk melakukan sebuah kebaikan, falam ya'malha, ternyata nggak bisa melakukan gitu. Tadi niat tahajud ternyata keturun, tiduran. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah akan menulis untuknya di sisinya kebaikan, satu kebaikan yang sempurna. Insya Allah, ini pentingnya niat. Jadi kita niatkan dalam kehidupan kita ini niat-niat yang baik, satu kebaikan sempurna. Padahal lam ya'malha, belum mengerjakan. Wa in hamma biha fa'amilaha, kalau dia sudah bertekad, berniat untuk melakukan kebaikan dan betul Allah mudahkan untuk melakukannya, katabahallahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin, maka Allah akan menuliskan baginya 10 kebaikan bisa sampai berlipat berapa? 700 kali lipat. Maka akan ditulis 10 kebaikan hingga 700 kali lipat kebaikan. Ini pentingnya niat. Kemudian wa in hamma ila ad'afin katsiratin, bahkan bisa jadi Allah akan lipat gandakan lebih dari itu, lebih dari 700. Masya Allah, 10 bisa sampai 700, bisa sampai lebih. Ini keutamaan niat. Betapa maha pengasihnya Allah. Ternyata kalau kita ada niatan buruk, tidak seperti ketika kita berniat baik. Wa in hamma bisayyi'atin, kalau ada seorang yang ada niatan jelek, ingin berbuat buruk, ingin bermaksiat, falam ya'malha, dan tidak jadi melakukan kemaksiatan atau keburukan tersebut, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, justru akan dituliskan satu kebaikan sempurna, karena nggak jadi. Wa in hamma biha fa'amilaha, tapi kalau dia berniat keburukan, kemaksiatan dan dilakukan, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, niat buruk dilakukan, ternyata hanya ditulis berapa? 1 keburukan, bukan 10 kali lipat tadi atau 700, tidak. Masya Allah, ini betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya sangat luas sekali, sangat besar sekali. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, maka ma'asyiral muslimin, ini luar biasa. Kata beliau, ketahuilah Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita sebuah perkara yang sangat berharga, yang akan membuka pintu perbendaharaan kebaikan bagi umatnya. Insya Allah kita
diberikan pintu untuk mendapatkan pundi-pundi bekal kebaikan, pahala sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Nah, ini luar biasa. Yang penting niat dipasang terus. Niat yang baik. Ada apa di balik perbendaharaan tersebut? Kata beliau, yakinlah terdapat solusi bagi setiap problematika atau permasalahan yang dihadapi umat manusia, yaitu terkait beberapa pertanyaan yang sering mengusik mereka tatkala akan maupun setelah mengerjakan suatu amal. Jadi dan kita bertanya-tanya, ini nilai kita, amal kita ada nilainya atau tidak? Apakah amalan kita diterima atau tidak? Dan apa saja yang diinginkan hamba dari amalnya? Kita bertanya-tanya seperti itu. Maka intinya ketika kita memasang niat yang ikhlas dalam setiap amal, insya Allah itu akan menghasilkan pahala jika amal itu dikerjakan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin karena ikhlas adalah sebab atau syarat diterimanya sebuah amal. Jadi ketika kita berusaha untuk ikhlas, yakin Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Allah hanya menerima amal yang ikhlas semata-mata mengharap wajahnya yang mulia. Nah, jadi siapa saja, kata beliau, yang berniat melakukan kebaikan, maka akan ditulis baginya pahala kebaikan walaupun ia belum sempat melakukannya, entah karena tertidur, entah karena ada aktivitas lain sehingga dia lupa. Insya Allah ternyata akan ditulis satu kebaikan. Dan sebaliknya tadi, ketika dia tidak jadi melakukan keburukan, itu berarti dia tidak jadi berbuat buruk, itu sebuah kebaikan. Nah, makanya ditulis satu kebaikan. Dan tentu di sini beliau menekankan yang dimaksud berniat bukan hanya berniat saja, tapi tidak yang penting niat, bangun atau tidak enggak masalah. Jadi bukan seperti itu, tetapi betul-betul bertekad untuk mengerjakannya. Tadi diantara usahanya sudah berdoa, sudah berharap ingin sholat malam misalnya, atau ingin sholat berjamaah, sholat isya dan sholat-sholat berikutnya, atau mungkin sudah pasang alarm, sudah siap-siap betul, bukan hanya niat yang tidak ada usaha. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu yang ada di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kita. Maka mau kita alasan bagaimanapun Allah tahu. Dan itu tidak akan bisa untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Kita tahu isi hati kita. Walau alqa ma'adzirah, walaupun atau meskipun dia mengemukakan, menyampaikan alasan-alasannya. Oh, saya tidak bisa bangun malam karena capek, karena ini, karena itu. Tidak niat kok buktinya. Tidak ada usaha. Allah Maha tahu. Walaupun lisannya menyampaikan alasan-alasan tentang niat tadi yang hanya sekedar niat, Allah Maha tahu. Dan ini kita mengetahui. Ini pentingnya kita berniat tadi. Maka awalilah hari ini olehmu dengan memasang niat dalam benak untuk melakukan amal-amal soleh yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Ini kita diingatkan di dalam kita menjalani hari-hari kita, diniatkan. Saya mau sholat duha, saya mau sedekah, saya mau berkunjung kepada orang tua, nelpon orang tua. Jadi diniatkan. Ketika kita tidak lupa, kita dimudahkan, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Ingatlah bahwa sekedar niat baik belum cukup untuk menggerakkan hati agar mampu ikhlas dalam beramal, namun ia perlu disertai tekad yang kuat dalam mengerjakannya. Itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, poin pertama yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan hafizahullah taala. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk ilmu beliau dan juga memberikan pemahaman kepada kita tentang agama kita, sehingga menjalani hari-hari kita dengan niat-niat yang mulia tadi. Banyak amalan yang bisa kita lakukan. Kemudian kita akan masuk pada poin berikutnya, masih pada bab pertama. Setelah kita mengetahui niat, hendaknya yang kedua atau dari poin pembahasan niat ini, jangan remehkan amal kebaikan walaupun terlihat kecil. Ini penting sekali Mas. Setelah niat kita paham, jangan sampai kita meremehkan amal kebaikan